Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Syarzal Pahlawi di kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang datang dari PSI dan PDIP. Kira-kira ada apa tentang kedua partai ini? Ya. Saya ketik saya kutip dari detikjateng.com dengan judul Bambang Pacul cerita PSI minta maaf ke PDIP gegara capreskan Ganjar. Bantul. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menyebut Partai Solidaritas Indonesia sempat meminta maaf kepada PDIP usai mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Hal itu karena selama ini Ganjar masih sebagai kader PDI Perjuangan. Kalau saya kira itu kan daerah. Kalau yang sudah pusat PSI, tapi PSI minta maaf sama PDI Perjuangan, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto menjawab isu nama Ganjar hendak diusung parpol sebagai capres pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan pria yang kerap disebut Bambang Pacul ini saat menghadiri pelatihan saksi daerah tahun 2022 DPC PDIP Bantul di kantor DPC PDIP Bantul, Sabtu 17 Desember 2022. Bambang menilai minta maaf itu layak dilakukan PSI karena tidak mengetahui etika berpolitik. Karena dia tidak tahu mekanisme, Ganjar sampai hari ini belum keluar dari PDI Perjuangan. Dia masih kader PDI Perjuangan, ucapnya. Ketika dicalonkan oleh partai lain dalam tata krama etika tidak ada etika ini. Ketika dicalonkan oleh partai lain dalam tata krama etika tidak ada etika ini tidak tertulis. Seharusnya ketua partai yang bersangkutan bicara sama Bu Ketum. Boleh tidak ini saya calonkan? Kan gitu lanjut Bambang. Selain itu Bambang menyebut permintaan maaf itu muncul usai PDIP menegur PSI. Kembali lagi karena Ganjar merupakan kader PDIP. Kayak PSI kita tegur akhirnya minta maaf kepada DPP. Mohon maaf kepada Ketua Umum Megawati karena Ganjar masih PDI Perjuangan, ujarnya. Sebelumnya, PSI mengumumkan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. PSI menyebut Ganjar memiliki semangat kebangsaan yang sejalan dengan PSI. Dari hasil rembuk rakyat itu kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024, kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali Senin 3 Oktober seperti dilansir Detik News. Grace mengatakan Ganjar unggul dibandingkan calon lain. Dia menilai Ganjar memiliki sikap kebangsaan yang diperjuangkan PSI. Sejak awal Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar adalah calon terbaik karena memiliki kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan PSI, ujarnya. Jadi hadirin, para pemirsa dimanapun saja berada, ini berita yang cukup hangat ya untuk kita bicarakan terkait keputusan Partai Solidaritas Indonesia yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Meskipun ini sebenarnya agak terdengar aneh, mengingat secara aturan, ya secara undang-undang, PSI tidak bisa mengajukan calon, nama calon pada
Pilpres 2024 disebabkan karena PSI itu sendiri merupakan partai di luar parlemen, ya. Partai di luar parlemen. PSI sama seperti Partai Bulan Bintang tidak lolos parliamentary threshold. Maka dari itu PSI tidak berhak mengajukan kadernya, ya, atau siapapun itu sebagai calon presiden kepada KPU di Pilpres 2024. Kan tapi mungkin meskipun tidak bisa mengajukan nama sebagai calon, tapi mungkin diharapkan PSI ini akan menjadi bagian dari mesin partai nantinya, ya, karena PSI memiliki kader di 34 provinsi, ya, di 34 provinsi dan kabupaten dan ratusan kabupaten kota. Itulah yang akan digerakkan oleh PSI ketika pencapresan di tahun 2024 yang akan datang. Akan tapi keputusan PSI untuk mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendapat teguran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengingat Ganjar Pranowo merupakan anggota aktif, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu secara etika itu tidak dibenarkan karena mencalonkan kader lain, kader partai orang, ya, mengingat satu partai mencalonkan kader dari partai yang lain. Logikanya kan yang etis itu, ya, kalau ada satu partai mencalonkan partai kadernya sendiri, bukan kader dari partai orang lain. Makanya tentu perlu dipertanyakan apa tujuan dari PSI mengajukan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Mungkinkah PSI hanya ingin mendompleng popularitas dari nama besar Ganjar, ya, mendompleng popularitas Ganjar Pranowo, sehingga dengan harapan dengan begitu elektabilitas PSI itu sendiri akan naik seiring dengan naiknya elektabilitas Ganjar Pranowo, meskipun alasan secara normatif disampaikan bahwa Ganjar dan PSI itu memiliki kesamaan, ya, dalam hal memperjuangkan kebinekaan. Itu PSI dan Ganjar memiliki kesamaan. Namun dengan mencalonkannya PSI, dengan dicalonkannya Ganjar melalui PSI, itu sebagai sebuah gambaran akan kegagalan kaderisasi dari partai-partai yang ada di Indonesia. Tidak hanya PSI, partai-partai yang lain seperti Nasdem juga, Golkar, Golkar, P3, kecuali PDIP, ya, kecuali PDIP, itu gagal dalam mengkaderisasi anggotanya untuk dimunculkan sebagai calon pemimpin. Karena rata-rata dari partai yang saya sebutkan tadi itu tidak ada yang percaya diri untuk mengajukan kadernya sendiri sebagai calon presiden. Dan ini terjadi dari masa ke masa, ya. Dari satu pemilu ke pemilu yang lain, tidak jarang, ya, jarang sekali ada partai yang percaya diri untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden, kecuali PDIP. Harus diakui PDIP memiliki sistem kaderisasi yang sangat bagus, sehingga dalam memunculkan suatu public figure atau tokoh untuk dimunculkan dalam satu kontestasi politik, PDIP tidak pernah kekurangan tokoh. Sekarang ada nama Ganjar Pranowo, terus di bawahnya ada Puan Maharani, terus dulu ada Jarod Saiful Hidayat, Pak Jokowi, ya, yang tersukses itu Pak Jokowi, dan tokoh-tokoh yang lain. Sungguh ada Ibu Trisma Harani, ya. Itulah bentuk kesuksesan PDIP dalam mengkaderisasi anggota-anggotanya, sehingga ketika ada kontestasi politik itu beliau dengan PDIP dengan gampang bisa mencalonkan, bisa mengajukan salah satu kadernya. Ini tidak terjadi di partai-partai lain, misalkan seperti PAN, Golkar sendiri pada hari ini
meskipun peringkat kedua dalam hal perolehan suara di parlemen, ya, dan hal perolehan kursi di parlemen, tapi Golkar juga tidak percaya diri untuk mengajukan calon calon presiden dari partai kadernya sendiri. PKB ya percaya diri mengajukan Muhaimin Iskandar ketua umumnya sebagai calon presiden, cuma pengamat menyebutnya itu hanya modal ambisi. Bukan itu hanya modal ambisi karena Caimin sendiri tidak diperhitungkan dalam kontestasi elektabilitas dan sebagainya di Pilpres. Nah, sekali lagi ini adalah berita menarik ya terkait dan keputusan PSI mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024 itu tidak berselang lama setelah Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada tanggal 3 Oktober 2022. Tidak lama setelah itu, Grace Natali muncul di media sosial dengan menyebutkan dan memutuskan, katanya setelah rembuk rakyat memutuskan untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Dan keputusan ini mendapat teguran dari PDIP, mengingat tidak ada koordinasi sebelumnya antara PSI dan PDIP terkait akan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, mengingat Pak Ganjar Pranowo adalah anggota aktif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seharusnya secara etika Ketua Umum PSI harus berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Ibu Megawati, ya semacam minta izin atau pemberitahuan bahwa kami berminat untuk mencalonkan Pak Ganjar atau Mas Ganjar sebagai calon presiden di 2024. Dan permintaan maaf ini sudah disampaikan kepada DPP PDIP dan sudah selesai. Mengingat ya Ganjar Pranowo bukanlah calon yang diharapkan oleh PDI Perjuangan itu sendiri, seperti yang beredar informasi selama ini, karena yang paling diharapkan untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Ibu Puan Maharani. Hanya yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.